Big Bang. Go big with the bang. Hai. Hai, Go big with the bang. go big. Oke. I said go big. Oh You ya. said- So, seneng banget hari ini janji kita ketemu karena kemarin untuk yang episode pertama kita udah cerita sedikit soal Bang Samson. Nama aslinya siapa sih, Bang? Bambang, nama asli gua. Bang. Apa? Bambang Reguna Bukit. Nah, itu For maksudnya for the full name Yeah, kan? full name, ya. Nah, itu. Jadi ini adalah Jawa itu Mas Bambang ya? Itu dia makanya. Iya. Sebenarnya ada nggak sinkron, kita orang Karo, cuman namanya Jawa. Oh, kalau juga. Najwa juga. Ini kan kita ini. Oke, menarik banget ya. Jadi ternyata kenapa kita menghadirkan seorang, jadi Bang Samson ya, atau Bang saja? Bang saja. Samsonnya soalnya udah laku. Oh, Samson. Udah Udah bukan di Samson Oke, kan oke, kita. oke. Berarti kalau gitu Iya, sekarang Samsonnya kita udah di disesuaikan gitu. cross. Oke, Iya. oke. Sekarang ini adalah seorang yang luar biasa, Bams. Singkatannya Bams. Artinya keren ya maksudnya. It's a nickname. Enggak, itu sebenarnya gini. Ceritanya kalau tentang nama itu ketika aku SMP kan Bambang itu nama yang populer pada zamannya. Oke. Kayak angkatan gue udah jarang banget yang namanya Bambang. Temen gue yang seangkatan sama gue, yang namanya waktu SMP itu namanya bapaknya Bambang ada 10 orang. Oh, alah. Nah dulu kan waktu SMP itu kan kata-kata orang tua ya. Iya kan? Iya kan? betul. Bukan malas, jadi nama orang tuanya Bambang nggak mau manggil gue Bambang. Oh, Dan gitu. they come up with their own nickname, all of them. Nah, yang akhirnya I pick one nih, Bams yang paling penting. Keren dong. Big Bang, Bams gitu. Jadi kayak booms gitu kan. Jadi kan udah dahsyat meledak gitu kan. Itu keren loh. Itu keren. Jadi advisernya big kan. Amin. Bawa Indonesia global. Kalau misalnya kemarin high tech company ini ya ngapain? Apa? Bawa Indonesia global kan ngapain? Kalau misalnya advisor sendiri di sana itu ngapain? Jadi Bams Kita sendiri sebenarnya itu mengadvise ngapain? apa yang sudah dilakukan sama kayak customer juga. Jadi apa namanya dia kan di sini yang mau dilakukan adalah membuat kita sebenarnya mau amplify dan mau memperbaiki UMKM di Indonesia ini gimana bisa menjadi company yang lebih baik. Itu kan sebenarnya tujuan pada awal kayak gitu. Sebelum barang-barangnya diintroduce keluar. Oke. Jadi gitu go sih. global tadi ya. Go Yes, big with the bang exactly, dan Bams exactly. gitu kan. Nah, Oke, jadi contohnya ada suka kopi nggak sih? banget. Tadi kan aku udah buatin kopi ini dan kopinya ini dari namanya jadi kopi asik, tau nggak sih? Asik banget kan. Jadi kopi asik ini ternyata dari Toraja. Toraja itu biasa terkenal banget dengan kopi ininya. Kopi apa namanya? Arabica. Yes. Kita kan bold and average gitu kan. Kopi Indonesia tuh enak-enak ya. Jadi kita sebenarnya lumayan blessed dengan banyaknya source untuk kopi dan tren kopi sendiri kan memang di mana-mana ya. Sekarang mau negara kayak apapun minum kopi. Apalagi di Indonesia kita semua sebenarnya bukan negara yang perlu minum kopi tapi tren kopinya Iya, sangat jadi kopi culture sekali gitu. Teh juga ya. Iya dong. Sebenarnya kalau iya. Cuman jadinya ya kebentuk juga gitu karena memang naturally kopi memang rasanya enak sih. Dan ini tadi kopi asing ternyata terinspirasi juga kan sama iya. jadi ya luar biasa banget ya buat Indonesia global. Yes. Dan aku suka packaging kenapa? Karena packagingnya sangat friendly dalam arti no plastik segala Yes, macam. yes. Ini sangat standar yang namanya green. Sekarang kan Go ngomong soal green, green ya, go green everything jadi seru banget. So anyway anyhow, tadi kita udah bicara banyak ya soal yang namanya Bang seperti apa gitu. Terus tapi nanti boleh ya di ujung harus nyanyi. Iya, boleh. Oke, thank you. Terus anyhow, kan kita tahu banget ya bahwa soulnya dari yang namanya Big Bang ini adalah salah satunya adalah communication. So as a advisor di Big sendiri, how can you communicate dengan teman-teman dari desa? Karena lagi nih, sebenarnya udah pernah desa, tapi jangan-jangan cuman anak kota biasa ya pemusik ya teman-teman ya. Kalau pemusik itu biasanya mall, club dan segala macam. Jadi aku pengen tahu nih, jangan soal advisor UMKM, tapi ternyata nggak pernah ke desa. Nah pertanyaan nggak pernah ke desa. Ke desa pernah, tapi kalau ada anak kota juga I don't deny I'm in the city kan. Nah, oke. Jadi apa namanya kita bisa merakyat, cuman bukan berarti kita jadi kelihatan kita jadi anak desa, enggak juga. Karena memang gimana pun ya I born in the city. Iya. Balance lah ya. Iya, I born in the city and I cannot deny that gitu. Ada sedikit penyesuaian kalau kita pergi ke desa. Tapi sangat menghargai desa dong. Harus. Karena Kalau kan tuh desanya bagus-bagus loh, beras tagi,
we go, I just went there sama apa community gereja aku, kita konser di Siantar malah. Kita konser di Siantar, nah terus kita konser di 3 tempat, kan Siantar, terus di Jambul mana gitu, sama di Medan sendiri. Saya sih. Keren ya? Iya. Karena kalau di desa tuh udaranya enak, seru segala macam kan. Udah nggak seenak dulu berasaginya, Oh, cuman iya. masih enak. Karena zaman dulu kan sangat dingin ya. Iya, aku juga dulu kan anak Medan. Aku kan pernah ke sana juga jadi Kayak kalau di Brastagi zaman dulu sih enak banget. Iya betul. Tapi tetap lah kalau aku tuh ke Brastagi itu biasanya ya aku tuh suka nyari tau nggak sih yang namanya mango yang spesial. Kan itu hanya ada di sana, enak banget tuh. Kalau saya sih jujur makannya BPKC. Oh, oke. Ya, kalau lah ya, oke. Anyway, anyhow, teman-teman, nanti jadi panjang nih ya. Tapi memang, tapi kalau ngomongin kuliner tuh mungkin ya Bang, itu sangat dekat dengan kuliner. Kan mama emang tadi ya, empowering perempuannya luar biasa juga kan. Kalau kita kan memang apalagi kita kan bawa Indonesia global itu kan empowering people, terutama perempuan-perempuan. Mama itu pengusaha ya. Iya. Iya kan? Dan itu as an advisor juga pasti banyak ngobrol dong sama mama soal Jadi kan sebenarnya yang bisa kita sangat bantu dengan, karena Indonesia ini sebenarnya sangat kaya pembuat, pengrajin gitu kan segalanya. We can create, we are actually a lot of creators gitu, but we just don't know how to market what we create. We don't know how to package what we create, and we don't know how to manage what we create. manage tuh yang jadi. Iya, jadi kayak that's actually the main problem of most of UMKM di Indonesia ini gitu. Jadi kayak dan itu yang berusaha kita bantu untuk mereka bisa membuat bisnis mereka lebih baik. Ya, karena ya kita kan comes with a better education and everything, jadi kita bisa melakukan itu gitu. Cuman kan kalau mereka banyak yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan itu. So as a berarti kalau gitu major dari kuliah dulu management kan? Yes, as I become. So berarti kan automatically communication Yeah, you can say that. Manajemennya juga oke, jadi memang cocok banget dia jadi advisornya Big Bang. Amin. Ya, karena memang. I try my best. Ya, sure. Apalagi, aduh, pasti punya grupis, ya kan, grupis zaman dulu dan pasti lah as a soloist juga sekarang punya lagu-lagu yang luar biasa ya. It's interesting karena ini pertama kalinya juga aku masuk ke dalam dunia yang baru gitu ya, yang namanya UMKM ini pertama kali gitu. I'm going deep to it gitu. Karena sebelumnya yang aku kerjain tuh lebih ke wellness, nah terus ke kecantikan, ke tampanan kita ngomongnya. Karena our group tuh we have a wellness group, sama kita ada clinic sama an entertainment group gitu. Jadi but everything needs management. Semua perlu di manage, semua juga butuh di amplify gitu. Hopefully with my past experience, I can help them to grow that. So you do that part. Yeah. Terus anyway nih kalau ngomongin advisor, gajinya kan harusnya juga kearifan lokal ya. Maksudnya ya juga nggak sih? Kalau di sini mungkin gue juga bawa ya teman-teman, tapi Actually sepatu yang gue pakai juga buatan Indonesia. Oh really? Jadi gini, gue tidak main memakai produk Indonesia, tapi yang memang udah desain untuk dipakai. Jadi gue nggak mau. I want a sport fair. Gue tuh nggak suka memakai barang Indonesia karena memang dia cuma barang buatan Indonesia, kan mesti bagus dong. Tapi barang Indonesia bagus kan? Belum semua. Oke. Belum semua. Tapi ada yang bagus. Ada. Bukti mau pakai kan? Mau pakai. Kalau bagus, I would gladly pakai tanpa perlu dibayar, tanpa perlu apa. Karena memang kalau Indonesia bisa produce, kenapa lo pakai produk luar? Setuju, aku juga sama sih. Aku juga tipe orang yang kayaknya kalau misalnya produk Indonesia yang bagus itu kan dikenalin. Iya. Karena kadang-kadang banyak ya orang bicara sudah pakai Indonesia, come man gitu loh. Tapi Cuman jujur gua udah stop blindly support. Karena kalau yang blindly support bikin manja. Bikin manja mereka yang justru UMKM yang memang ayo dong support, barang lu belum bagus ngapain gue support. Jadi memang sengaja kita bisa kita kasih tahu buat, tapi kalau kita langsung support itu kan juga barangnya kita masih bikin dia tidak mengamplify diri dia sendiri. So you're pushing limits supaya mereka naik kelas dong. Tapi kalau bagus, I would glad to say barang lo bagus ini gue pakai, gue posting atau apa gitu. Memang harus dipaksa sih ya. Dipaksa dengan cara yang baik maksudnya. Jadi kan kalau misalnya contoh nih Big Bang ini kan kita kan buat ini maksa, bukan maksa dengan cara tidak baik, tapi maksa dengan cara kita memberikan empowering juga, tadi ada komunikasi juga, dan kita juga ada kolaborasi, dan kita bareng-bareng nih teman-teman desa UMKM whoever itu kita bangun bareng-bareng biar bisa jadi buat bagus dan naik kelas, dan akhirnya semua bisa pakai, even yang namanya influencer, artis, whoever, pejabat pun jadi nggak. Aku tuh sekarang sedih loh sebenarnya ngeliat bahwa yang namanya
aduh kenapa sih itu barangnya tuh mereknya tuh Eropa, Inggris, Italia, Prancis, aduh bisa nggak sih kita? Padahal kalau kita lihat banyak loh produk kita juga di sana dan ternyata memang banyak yang dipakai dan bagus kan. Kenapa kita nggak sosialisasi itu? Dan mungkin dengan adanya podcast ini dan terutama nih ada BAM sebagai advisor-nya yang luar biasa dan pasti kan sering konten segala macam ya pasti juga akan pakai produk-produk Indonesia dong. Dan itu kan kenalin juga ke teman-teman millennials yang bahwa jangan malu deh pakai produk Indonesia. Kalau produk Indonesia nggak keren, tergantung. Yang keren juga ada kan, yang harganya jutaan juga banyak kan. Banyak sepatu yang gue pakai actually lumayan mahal. Nah itu kan. And jadi gini sebenarnya, buat orang yang bukan baca merek doang, baca Quality, yeah, ingredients kalau di makanan, nah, terus kalau di apa kita contoh kalau tadi ngomong sepatu, sole-nya dari apa, if you know all those things ya, if you know all those things, you feel it, you know, nggak kalah gitu. It's not apa namanya, you can compare the quality apple to apple with abroad. Jadi dari sneakers, dari yang namanya pantofel atau kulitan segala macam. Sebenarnya bisa ya? Sebenarnya bisa. Kalau karena kan sebenarnya gini, sepatu-sepatu yang di luar itu kan bikin sole malah di Indonesia. Kita pembuat sole salah satu pembuat sole terbaik. Terus kenapa jadi kita mesti dikeluarin dulu, terus kasih brand di sana atau brand di sana balik Indonesia harganya luar biasa kan? Jadi harganya kan jadi 2 kali lipat padahal kalau dibilang kita mampu buat yang sama, ya nggak sih? I think it's starting to change in the newer generation. In my opinion. Jadi mungkin karena gue ngeliat sendiri gitu, dengan di generasi yang muda-muda ini mereka sudah tidak terlalu peduli lagi dengan embel-embel label gitu, yang udah tidak terlalu peduli lah. Peduli masih, tapi udah mulai gradually gitu, udah baca satu, udah baca quality-nya, description satu, dan kedua mereka beli ada why-nya gitu, bukan cuman just the brand gitu for good cause atau apa gitu, itu udah mulai kayak gitu sih. Iya, ada design, ada yang namanya, dan aku juga senang loh sekarang tuh teman-teman atau adik-adik yang kita bilang ya, itu mereka juga udah punya rasa kebanggaan terhadap produk Indonesia. Jadi kayak go to Indonesian product itu kan luar biasa banget ya. Dan aku senang sih kalau misalnya kayak gitu bisa. Teman-teman, this is cerita-cerita jadi ke podcast kami ini atau podcast yang namanya Big Bang ini nggak hanya cuma serius-serius, tapi dalam arti serius tapi santai dan serius tapi bermakna yang pasti serius tapi berkualitas dan berilmu pastinya ya nggak sih, kita sharing ilmu dan knowledge. Nanti kan ada lagi yang luar biasa lagi, teman-teman yang akan sharing buat kita nih teman-teman yang pasti adalah thank you so much. Thank you. Bujur melala. Tahu nggak sih kalau misalnya dalam bahasa Karo kan orang Karo. Jadi kalau misalnya ada bahasa Indonesia itu kan luar biasa ya. Jadi kalau bujur itu dalam bahasa Sunda itu artinya berbeda. Tapi kalau untuk bahasa Karo itu bujur ada terima kasih nggak sih? Aku udah kerja main. Jadi anyway, bujur melala bujur bang. Oke, bye bye. Terus satu lagi Big Bang. Big Bang. Baru sih mau bilang. Thank you. Oke, bye-bye semuanya. Bye.